Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ru'iyatul Jannah, NIM T2017-1297. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang materi Qawaidul Fiqih yang menjelaskan tentang cabang kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Secara bahasa, darurat berasal dari kata bahasa ad-darar yang artinya sesuatu yang turun tanpa ada yang menahannya. Menurut para ulama, ada yang menjelaskan tentang ad-darar secara berbeda-beda. Ada yang menjelaskan tentang bahwa darurat itu adalah sesuatu yang mengancam jiwa manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa darurat itu sesuatu hal yang mengancam nyawa manusia sehingga ia merasa ketakutan. Ada perbedaan antara masakot dengan darurat. Apabila masakot ialah kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan atau hajat terhadap sesuatu. Apabila tidak diselesaikan, maka tidak membahayakan eksistensi manusia. Berbeda dengan darurat. Darurat ialah kesulitan yang mengancam eksistensi manusia. Kenapa? Karena bila tidak diselesaikan, maka akan mengancam jiwa, harta, nasab, serta kehormatan manusia. Dasar hukum dalam kaidah fikih yang keempat terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di wasiyyati yusa biha aw daini ghaira mudhar, yang artinya sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Ada juga dasar hukum hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340 sahih, yaitu la darara wa la dirara, artinya tidak boleh berbuat darar, begitu pula tidak pula berbuat dirar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Maria Agustin, NIM T2017-1283. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ru'iyatul Jannah yang membahas tentang kaidah ad-daruru yuzalu. Di sini saya akan membahas kaidah furu' dari ad-daruru yuzalu. Kaidah furu' dari ad-daruru yuzalu ada 5. Yang pertama yaitu ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Maksud kaidah itu adalah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudaratan lain yang sebanding keadaannya. Contoh kasus yang pertama, seorang debitor tidak mau membayar hutangnya, padahal waktu pembayaran sudah habis. Maka dalam hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap hutangnya. Sudah sangat jelas sekali karena mencuri itu suatu kemudaratan ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, seorang dokter tidak boleh melakukan donor darah dari satu orang ke orang lain jika hal itu menyebabkan si pendonor menderita sakit lebih parah dari yang menerima donor. Baik, selanjutnya yaitu kaidah yang kedua, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Contoh kasus yang pertama, seseorang ada di hutan, tidak menemukan makanan sama sekali kecuali babi hutan, dan bila ia tidak memakannya, maka ia akan mati. Maka babi hutan itu boleh dimakan sebatas keperluannya. Yang kedua, kebolehan mengucap kata kufur karena dipaksa. Misal, jika tidak berkata tersebut, maka orang itu akan dibunuh, maka itu diperbolehkan. Selanjutnya, batasan kemudaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan atau harta benda. Baik, kaidah furu' yang ketiga, ma ubihu bid-darurati yuqaddaru biqaddari, yang artinya
Apa yang diperbolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratan. Apa yang diperbolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratannya. Contoh kasus, sulitnya sholat Jumat untuk dilakukan pada satu tempat, maka sholat Jumat boleh dilaksanakan pada dua tempat. Ketika dua tempat sudah dianggap cukup, maka tidak diperbolehkan dilakukan pada tiga tempat. Seperti itu. Baik, kaidah furu' yang keempat. Dar'ul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contoh kaidah yang pertama, berkumur dan menghisap air ke dalam hidung ketika berwudu merupakan sesuatu yang disunahkan, namun dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa, karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasanya. Jadi lebih didahulukan untuk tidak melakukan hal tersebut, karena lebih baik menolak mafsadah atau kerusakan. Contoh selanjutnya, seseorang diperintahkan sholat dan dalam keadaan berdiri, namun ia tidak mampu melaksanakannya, maka sholat itu dapat dikerjakan dengan duduk atau berbaring sesuai kondisi orang tersebut. Contoh selanjutnya, meminum khamar itu di samping ada mudaratnya, merusak akal dan menghambur-hamburkan uang, sedang manfaatnya untuk menguatkan badan. Walaupun demikian, maka yang dimenangkan adalah menolak kerusakannya, karena lebih banyak kemudaratannya. Kemudian kaidah furu' selanjutnya, idza ta'aradal mufsidatani ru'ya a'dhamuhuma dararan bi'artikabi akhafihima. Jika ada dua kemudaratan yang bertentangan, maka diambil kemudaratan yang paling besar. Contoh kaidahnya, diperbolehkan mengadakan pembedahan perut wanita yang mati jika dimungkinkan bayi yang dikandungnya dapat diselamatkan. Dari kemudaratan yang lebih besar adalah keduanya meninggal seperti itu. Jadi jika dibedah ada kemungkinan untuk hidup, maka boleh dibedah. Kemudian yang kedua, diperbolehkan sholat dengan keadaan telanjang jika tidak ada alat penutup sama sekali. Baik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.